Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu li jami'il ayati wal ala, wa ashkuru syukra man awfa minal bala, wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya, walil muslimina min kulli dzambin qawlan wa fi'la, wa atubu ilaihi min kulli ma'syiyatin taubata abdin la yamliku li nafsihi huda wa la yastati'u an yadfa anha dhalala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mumatsila, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyuhu wa rasuluh dzul maqamil a'la, sayyidina Muhammadin alladzi ihtasallahu bihi fadaila, wa ala alihi alladzina amanu billahi wa rasulihi wa sadaqu bima qala, wa ashabihi alladzina fazu bil iktidahi bil jihadi wa ghairihi fanalu darajatil ula. Amma ba'd, wa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidina rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa selalu terlontar di dalam lisan kita, terbetik di dalam sanubari kita atas berbagai macam nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, yang tentu hirupan udara, detakan jantung, serta berbagai macam nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, tidak akan mungkin kita mampu untuk mengkalkulasi satu demi satu. Sehingga pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, khatib mengajak berwasiat, marilah kita ejawantahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu sendiri imtisalil awamirillahi wa ijtinabin nawahi. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai mukmin yang muttaq dan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal muwahhidina rahimakumullah. Di hari yang kita patut bersyukur dengan nilai keberkahan yang Allah berikan kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, sehingga kapanpun kita, di waktu apapun kita berada, dan dimanapun kita menetap, kita dapat menjalankan perintah dan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bebas. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal muwahhidina rahimakumullah. Di mana akhir-akhir ini kita lihat dan ditontonkan saudara-saudara kita yang begitu menyayat hati dan mengiris perasaan kita. Bagaimana tidak, di era modern,
yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan. Kaum Zionis dengan leluasa dan seenaknya saja menjajah bumi saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan yang paling miris beberapa hari yang lalu, yang dimana rumah sakit yang senantiasa sebagai garda terbelakang di dalam menjaga kehidupan dan kelestarian peradaban manusia, ini pun tidak luput dari sasaran bom yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ma'asyiral muslimin wa jumatal muwahhidin rahimahullah. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa, ibu-ibu, anak-anak, dan rakyat biasa. Ratusan nyawa saudara-saudara kita di Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Umat Islam tentu kita mencintai dan membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Palestina bukanlah negara biasa. Palestina memiliki sejarah yang panjang, yang memiliki dan senantiasa bersemayam di setiap hati orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin wa jumatal muwahhidin rahimahullah. Perlu diketahui bahwa Palestina adalah bagian daripada negara Syam. Syam tidak bisa dipisahkan daripada ajaran Islam. Syam saat ini terdiri daripada Suriah, Yordan, Lebanon, dan Palestina termasuk di dalamnya, yang diduduki oleh entitas Yahudi. Ma'asyiral muslimin wa jumatal muwahhidin rahimahullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak memberikan pujian kepada negara Syam. Di antara sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Turmudi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba lisam, fakulna li ayyi dzalika ya Rasulullah?" Qala li anna malaikatar rahman basitatan ajnihataha alaih, yang artinya keberuntungan bagi penduduk Syam. Kemudian para sahabat bertanya, karena apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena para malaikat membentangkan sayap-sayap kepada mereka, yaitu penduduk Syam. Ma'asyiral muslimin wa jumatal muwahhidin rahimahullah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mengagungkan dan memberikan sesuatu hal yang istimewa kepada negara Syam? Syam juga dikatakan adalah sebagai negara para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda, para nabi tinggal di Syam. Tidak ada sejengkal pun kota Baitul Maqdis kecuali para nabi atau malaikat pernah berdoa di sana. Hadis diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Ma'asyiral muslimin wa jumatal muwahhidin rahimakumullah. Kenapa begitu istimewanya Palestina dan sekitarnya? Yang pertama, karena di sana terdapat Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram, dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihi salatu wasalam selama 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Aqsa berada di kota Baitul Maqdis, Palestina. Palestina pernah menjadi kiblat sholatnya kaum muslimin selama 17 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, sehingga Allah berfirman, "Fawalli wajhaka satral masjidil haram." Ma'asyiral muslimin wa jumatal muwahhidin rahimakumullah. Sehingga
keistimewaan Syam dan Palestina inilah sendiri yang merupakan bagian daripada negara Syam. Ini menunjukkan bahwa kiblat pertama orang-orang beriman kaum muslim adalah yaitu di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Wilayah dan sekitarnya yang senantiasa Allah berikan keberkahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyatahu min ayatina. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul muwahhidin rahimahullah. Sehingga begitu istimewanya Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan spirit kepada kita. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, maka ia akan mendapatkan pahala 1000 kali di tempat lain. Dan tempat suci inilah merupakan 3 di antara tempat suci yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul muwahhidin rahimahullah. Begitu berharga dan begitu cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada umat Islam, senantiasa kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u ma'aman ahab." Nanti pada yaumul qiyamah seseorang ini akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Baginda Rasul begitu cinta dengan Aqsa, baginda Rasul begitu cinta dengan negara Syam. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul muwahhidin rahimahullah. Begitupun kita sebagai umatnya, senantiasa apa yang dicintai oleh Rasul, maka kita pun harus mengikut terhadap kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul muwahhidin rahimahullah. Perlu diketahui bahwa Palestina adalah tanah air kaum muslim yang telah berabad-abad menjadi bagian daripada wilayah Islam. Kaum muslim pun terikat dengan Palestina dan Yerusalem karena ada 2 alasan. Yang pertama, wilayah Yerusalem termasuk daripada bagian negara-negara Islam yang status sebagai tanah haraj sejak sejarah Khalifah Umar Ibnul Khattab pada tahun 637 Masehi. Yang setelah peperangan yang berkecambuk selama berbulan-bulan, akhirnya Uskup Yerusalem Sopranis menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Khalifah Umar Ibnul Khattab secara langsung. Yang kedua, bahwa kaum muslimin ini terikat dengan Nasara Yerusalem untuk melindungi negara tersebut melalui perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Umayyah. Yaitu dalam perjanjian tersebut Khalifah berkewajiban memberikan jaminan kepada kaum Nasrani dan orang lain, yaitu terkait dengan harta, jiwa, dan ibadah mereka. Khalifah juga diminta untuk tidak mengizinkan orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasara dan kaum Muslim di Yerusalem. Sehingga kemudian Khalifah Umar Ibnul Khattab menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di kota tersebut. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Umayyah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul muwahhidin rahimahullah. Lalu sebagaimana yang tertera di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Dzar radhiyallahu taala qala qultu ya Rasulullah. Dari Abi Dzar, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal? Qala al masjidil haram. Ya Rasul, apakah gerangan masjid yang pertama kali dibangun di atas bumi ini? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu Masjidil Haram.
Tidak berhenti di situ terhadap pertanyaan Abu Dzarrin. Wa qala kuntu summa ain. Kemudian sahabat Abu Dzarrin bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-Masjidul Aqsa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, masjid yang kedua dibangun yaitu adalah Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama orang-orang yang beriman ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal muwahhidin rahimakumullah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa bi Makkah nahwa Baitul Muqaddas wal Ka'batu baina yadayhi wa ba'da ma hajara ila al-Madinah 16 syahran summa surifa ila al-Ka'bah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Ketika saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, wa nahwa Baitul Muqaddas. Ketika beliau berada di Mekah, arah kiblat beliau adalah menghadap kepada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Wal Ka'batu baina yadayhi, sedangkan Ka'bah ada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'da ma hajaru, kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah selama 16 bulan, summa surifa ilal Ka'bah, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan arah kiblatnya kepada kota Mekah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal muwahhidin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kenapa begitu cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Masjidil Aqsa? Karena sesungguhnya Palestina dan sekitarnya adalah titik akhir daripada perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diisrakan, dan merupakan titik awal perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Yang ini merupakan salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah berikan, anugerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal muwahhidin rahimakumullah. Sehingga kenapa kita harus cinta kepada Palestina yang juga dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bahwa Palestina adalah merupakan negara para nabi dan para rasul. Dalam sejarah tercatat beberapa nabi dan rasul tinggal dan berdakwah di sana. Di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Yahya, dan Nabi Isa senantiasa berdakwah di daerah Palestina dan sekitarnya. Sehingga begitu banyak utusan-utusan Allah senantiasa mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah di kota dan di negara Palestina. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal muwahhidin rahimakumullah. Oleh karenanya adalah patut kiranya untuk senantiasa kita cinta kepada kota yang menjadikan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan yang singkat ini, marilah senantiasa kita ikuti dan kita lakukan apa yang sudah dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ada 7 item yang mengajak kepada kita sebagai rasa cinta kita apa yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk senantiasa kita berjibaku membela dan senantiasa menolong saudara-saudara kita Muslim yang ada di Palestina. Ketika kekuatan tenaga, kekuatan kekuasaan, kekuatan senjata tidak kita miliki, maka ada kekuatan yang lain yang dapat kita lakukan, yaitu dengan rezeki yang Allah berikan, dan juga diantaranya dengan doa. Karena doa adalah ad-du'a silahul mu'min.
Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, ujumatul muwahhidin rahimahullah. Sehingga dengan kekuatan doa inilah senantiasa mengajak kepada kita bahwa tak lain dan tak bukan hanya maghfirah dan rahmat Allah lah yang kita mohonkan untuk senantiasa dapat menolong daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebagaimana Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Imran ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratum minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Yang artinya, dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sesungguhnya pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan. Ma'asyiral muslimin, ujumatul muwahhidin rahimahullah. Maka dalam kesempatan ini nanti setelah kita melaksanakan khutbah, kita lanjutkan dengan sholat Jum'ah. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermunajat dengan membaca qunut nazilah, dan setelah itu nanti bersama kita melaksanakan sholat ghaib. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menjaga dan menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mata salat aindum binadhar wa udhunum bihabar min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullah wa zarul fawahisa ma dhahara wa batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatil mustalbil qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafai rasidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatil mutaminsil kiram wa sairi ashabi nabika ajma'in wa an tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin fa inna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma azzal islam wal muslimin wa ahlik kafatal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma amina fi durina waslih ulata umurina waj'al lahum wilayatan fi man khafa wattaqa. Allahumma la taj'al liadum fi unukina gulama wa najjina bihubbihi min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma dfa annal ghala wal bala wal waba wada wasadaina wasu'al fitani ma dhahara minha wa ma batan min qaryatina Indonesia khassa wa min sairil bilil muslimina ama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhirata lana fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.